Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAUD seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang kita terima selama ini. Baik, bertemu lagi dengan kami, tim TKSIT As-Salafus Sholeh di semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Kita akan bahas modul ajan untuk bulan Januari. Di bulan Januari, kami akan menyampaikan topik intrakurikuler mitigasi bencana. Berikut contoh modul ajannya ya, siapa tahu rekan-rekan membutuhkannya. Modul ajan intrakurikuler dengan topik mitigasi bencana. Di bulan Januari, kita akan belajar bersama anak-anak selama 4 minggu. Sehingga kami membuat 4 subtopik. Yang pertama, bumi bergoyang. Yang kedua, si jago merah. Yang ketiga, luapan air banjir. Dan yang keempat, angin ribut. Informasi umum, nama Titi Dwi Oktaviani SPD. Asal sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh. Jenjang TK kelompok B. Jumlah siswa 11 anak, alokasi waktu 4 minggu 180 menit per pertemuan. Model pembelajaran tatap muka, fase pondasi. Gambaran umum modul ajan. Modul ajan ini mengangkat topik mitigasi bencana dengan subtopik bumi bergoyang, si jago merah, luapan air banjir, dan angin ribut untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dicapai dengan menyajikan beberapa kegiatan belajar yang dapat dipilih anak sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran. Waktu pelaksanaan modul ajan ini dapat dilakukan untuk 4 minggu dengan menyesuaikan minat anak terhadap kegiatan main yang disajikan. Saat melakukan kegiatan, guru memberikan dukungan scaffolding, bisa dalam bentuk pertanyaan pemantik atau pernyataan, untuk memastikan tujuan pembelajaran dapat tercapai melalui kegiatan main yang menyenangkan dan bermakna. Hasil asesmen awal menunjukkan perlunya penguatan mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, praktek ibadah, menjaga keselamatan diri, mempraktikkan perilaku baik, merawat alam, dan mengenal dampak kerusakan serta cara mencegahnya, motorik kasar, motorik halus dan taktil, pemahaman terhadap pesan, membaca dan menulis, penjumlahan dan pengurangan, serta pengenalan posisi dan seni. Selanjutnya, tujuan pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Yang pertama, anak mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Yang kedua, anak mempraktikkan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, anak memahami bahwa menjaga keselamatan diri adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, anak mempraktikkan perilaku baik secara mandiri dan konsisten. Yang kelima, anak mengenal cara merawat alam sebagai bentuk rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan. Yang keenam, anak mengenal dampak dari kerusakan serta memahami cara mencegahnya sebagai bentuk rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran jati diri. Yang pertama, anak tidak mudah menyerah saat dihadapkan dengan tantangan. Yang kedua, anak menunjukkan kemampuan mengontrol pergerakan otot besar, kaki, tangan, dan kepala dengan dan tanpa menggunakan objek. Yang ketiga, anak bisa menjaga stabilitas tangan dan jari saat melakukan gerakan motorik halus. Yang keempat, anak dapat mengontrol kekuatan sentuhan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang pertama, anak menunjukkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, anak menunjukkan atensi yang lebih lama terhadap teks dan menyampaikan pendapat yang diambil dari pengalamannya. Yang ketiga, anak membaca kata-kata sederhana yang bermakna. Yang keempat, anak membuat simbol dan huruf yang bermakna bagi dirinya dan dapat dipahami orang lain. Yang kelima, anak mampu menuliskan rangkaian huruf dengan lebih baik
untuk menyampaikan pesan. Yang keenam, anak melakukan penjumlahan dan atau pengurangan sederhana menggunakan alat bantu visual. Yang ketujuh, anak menyebutkan posisi dari benda yang dilihat dibandingkan benda lain, atas, bawah, belakang, samping, dan depan. Yang kedelapan, anak terlibat aktif dalam kegiatan eksplorasi, eksperimen, atau penelitian akan objek fenomena alam atau fenomena sosial dalam waktu berkelanjutan. Yang kesembilan, anak mengkomunikasikan pengetahuan yang didapat dari kegiatan yang dilakukan melalui berbagai media. Yang kesepuluh, anak mengungkapkan pikiran dan perasaan menggunakan lebih dari satu jenis media seni dan atau teknik. Langkah-langkah kegiatan yang pertama, penyambutan, bersalaman, mengucapkan salam, merapikan tas dan sepatu pada tempatnya, mencuci tangan, dan mengisi absen serta menggambar perasaan hari ini. Selanjutnya, kegiatan pagi, berbaris, baca ikrar, mengucapkan salam, menyanyikan lagu tentang topik mitigasi bencana, kemudian berdoa, tanya jawab berkaitan dengan topik, speaking, senam, pengenalan bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Sunda sederhana. Pada kegiatan pagi, kita juga bisa menanyakan praktek dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apakah anak-anak sudah melaksanakannya di rumah? Mungkin kita tanyakan satu persatu, misalnya kegiatan bangun pagi. Apakah anak-anak bangun pagi dengan semangat atau masih menangis? Kemudian kita tanyakan juga tentang ibadah pagi. Apakah mereka sholat subuh atau tidak? Kemudian ketika mereka sarapan, apakah baca doa? Kemudian ketika berpamitan, apakah mengucapkan salam? Apakah anak-anak berdoa bepergian atau seperti apa? Jadi kita bisa mengenalkan kebiasaan anak Indonesia hebat itu dengan berdiskusi mengenai pelaksanaannya di rumah. Selanjutnya, ibadah melafalkan doa pendek, surat pendek, hadis pendek, Asmaul Husna, dan kalimat thayyibah. Selanjutnya yang kedua, praktek wudhu dan sholat. Pijakan awal, yang pertama menonton video, yang kedua membaca buku cerita, yang ketiga tanya jawab berkaitan dengan topik, yang keempat literasi awal, dan yang kelima penjelasan kegiatan invitasi. Selanjutnya kegiatan inti atau kalimat invitasi untuk minggu pertama. Kami membuat kalimat invitasi untuk minggu pertama untuk digunakan di hari Senin dan Selasa, sehingga kami hanya membuat 8 invitasi. Yang pertama, kegiatan menyusun huruf. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf dari kata bumi bergoyang, jalan retak, bangunan hancur, lindungi kepala, dan jauhi jendela. Yang kedua, menyalin kata. Kata yang disalin sama dengan kata ketika menyusun huruf. Kemudian yang ketiga, membuat keadaan ketika gempa bumi menggunakan balok dan Lego. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku membuat keadaan ketika gempa bumi dari balok dan Lego. Yang keempat, menyusun buku cerita tentang bumi bergoyang. Dengan kalimat invitasi, kerennya buku ceritaku tentang bumi bergoyang. Yang kelima, menggambar atau melukis tentang keadaan gempa bumi. Dengan kalimat invitasi, aku bisa menggambar keadaan ketika terjadi gempa bumi. Yang keenam, bermain pengurangan. Dengan kalimat invitasi, serunya bermain pengurangan. Yang ketujuh, membuat poster. Dengan kalimat invitasi, serunya membuat poster tentang gempa bumi. Yang kedelapan, mengurutkan gambar dari terbesar sampai terkecil. Dengan kalimat invitasi, aku bisa mengurutkan gambar dari terbesar sampai ke kecil. Kemudian biasanya kalimat invitasi kan untuk 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Tetapi kami membuat invitasi hanya untuk 2 hari, Senin, Selasa, karena hari Rabu kita akan melakukan puncak topik, yaitu kunjungan ke BNPB. Selanjutnya, kegiatan inti atau kalimat invitasi untuk minggu kedua digunakan hari Senin sampai hari Rabu dengan 12 kalimat invitasi. Yang pertama, kegiatan menyusun huruf. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf dari kata api panas, asap hitam, pemadam kebakaran, pakai apa, dan rumah hangus.
Kemudian kegiatan kedua menyalin kata dengan kata yang sama. Kemudian kegiatan ketiga melonceng dengan kalimat invitasi. Apa saja sumber api? Ayo kita buat lonceng gambarnya. Selanjutnya yang keempat, bermain penjumlahan dengan kalimat invitasi. Serunya bermain penjumlahan. Yang kelima, menyusun buku cerita dengan kalimat invitasi. Serunya menyusun buku cerita tentang kebakaran. Yang keenam, menggambar atau melukis dengan kalimat invitasi. Aku bisa menggambar keadaan ketika terjadi kebakaran. Yang ketujuh, membuat poster dengan kalimat invitasi. Serunya membuat poster tentang kebakaran. Yang kedelapan, membuat keadaan ketika kebakaran menggunakan balok, Lego, juga bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, aku bisa membuat keadaan ketika kebakaran menggunakan balok, Lego, juga bahan alam dan lepasan. Kemudian bermain peran. Yang kesembilan, mengenal posisi atas, bawah, dan samping. Dengan kalimat invitasi, telitinya aku bisa membedakan posisi atas, bawah, dan samping. Yang ke-10, menyusun puzzle. Dengan kalimat invitasi, asiknya menyusun puzzle. Yang ke-11, menyortir perlengkapan ketika kebakaran. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa menyortir perlengkapan ketika kebakaran. Yang ke-12, eksperimen api. Dengan kalimat invitasi, serunya bereksperimen tentang api. Selanjutnya kalimat inti atau kalimat invitasi untuk minggu kelima. Untuk hari Senin sampai hari Rabu, kita sediakan 12 kalimat invitasi. Yang pertama, menyusun huruf. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf dari kata banjir, meluap, banyak sampah, penebangan pohon, rumah tenggelam, dan akibat banjir. Kemudian yang kedua, menyalin kata, yaitu menyalin kata yang sama. Yang ketiga, pengukuran sederhana. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa mengukur banyak air menggunakan berbagai media. Yang keempat, membilang angka 15 sampai 20. Dengan kalimat invitasi, ayo kita membilang tetesan air hujan dengan berbagai media. Yang kelima, menyusun buku cerita. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun buku cerita tentang banjir. Yang keenam, menggambar atau melukis. Dengan kalimat invitasi, aku bisa menggambar keadaan ketika terjadi banjir. Yang ketujuh, membuat poster. Dengan kalimat invitasi, serunya membuat poster tentang banjir. Yang kedelapan, eksperimen membuat keadaan ketika banjir menggunakan balok, Lego, juga bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, aku bisa membuat keadaan ketika banjir menggunakan balok, Lego, juga bahan alam dan lepasan. Kemudian bermain peran. Selanjutnya yang kesembilan, mencocok gambar perlengkapan ketika banjir. Dengan kalimat invitasi, serunya mencocok gambar perlengkapan ketika banjir. Yang ke-10, mengurutkan pola gambar ABC. Dengan kalimat invitasi, telitinya aku bisa mengurutkan pola gambar ABC. Yang ke-11, menyortir penyebab akibat banjir dan cara mencegah banjir. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa menyortir penyebab akibat banjir dan cara mencegah banjir. Yang ke-12, bermain pengurangan. Dengan kalimat invitasi, serunya bermain pengurangan. Selanjutnya, kegiatan inti atau kalimat invitasi untuk minggu keempat. Di minggu keempat kita ada libur hari Senin dan Rabu, sehingga kita menyiapkan kalimat invitasi untuk satu hari, yaitu hari Selasa. Kami menyediakan 5 kalimat invitasi. Yang pertama, menyusun huruf. Serunya menyusun huruf dari kata angin ribut, pohon tumbang, pusaran angin, angin berputar, dan angin tornado. Yang kedua, menyalin kata dengan kata yang sama. Yang ketiga, membedakan kekuatan sentuhan ketika memegang. Kalimat invitasinya, aku bisa membedakan cara mencengkeram benda sesuai dengan bentuk dan beratnya. Yang keempat, mengenal posisi atas, bawah, samping, belakang, dan depan. Dengan kalimat invitasi, telitinya aku bisa membedakan posisi atas, bawah, samping, belakang, dan depan. Yang kelima, menyusun buku cerita. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun buku cerita tentang angin ribut. Selanjutnya, kegiatan inti untuk hari Kamis atau Kamis Nyunda.
Di minggu pertama kita ketemu Kamus Nyunda, yaitu pengenalan bahasa Sunda, nama-nama benda di sekolah, benda-benda di rumah, nama-nama buah, nama-nama binatang. Kemudian yang kedua menari Sunda, yaitu bubai bulan dan uling gibuan. Yang ketiga permainan Sunda, bekel dan congklak. Kemudian bermain angklung. Selanjutnya untuk puncak topik di minggu pertama kan kita kunjungan ke BNPB. Kemudian di minggu kedua kita mengadakan puncak topik simulasi kebakaran. Selanjutnya kegiatan inti di hari Jumat, yaitu Jumat Mubarak. Di antaranya belajar berinfak, murojaah, Asmaul Husna, meminjam buku di perpustakaan, kemudian mengenal sirah, membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia, kemudian mengenal nama-nama nabi atau mengenal nabi, kemudian kolase kaligrafi, menggunting kaligrafi, mencocok huruf hijaiyah, meronce huruf hijaiyah, menyalin huruf atau angka hijaiyah, mengurutkan rukun Islam, mencari jejak atomis, dan kegiatan home visit 2 minggu sekali. Selanjutnya kegiatan istirahat standar ya, cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau setelah melakukan kegiatan, berdoa sebelum dan sesudah makan, makan bersama, gosok gigi, dan main di halaman. Selanjutnya kegiatan penutup, review, bercakap-cakap, melakukan refleksi, diskusi kegiatan esok hari, doa, dan mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kalian tahu tentang bencana? Yang kedua, coba sebutkan apa saja macam-macam bencana. Yang ketiga, apa yang kamu tahu tentang kebakaran? Yang keempat, apa yang kamu tahu tentang gempa? Yang kelima, apa yang kamu tahu tentang banjir? Yang keenam, apa yang kamu tahu tentang angin ribut? Yang ketujuh, apa akibat dari bencana? Yang kedelapan, bagaimana cara mencegah kebakaran? Yang kesembilan, bagaimana cara melindungi diri dari terjadinya gempa? Yang kesepuluh, bagaimana cara mencegah banjir? Yang ke-11, bagaimana cara melindungi diri ketika terjadi angin ribut. Yang ke-12, bagaimana cara penanganan setelah terjadi bencana atau apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya media pembelajaran. Yang pertama, sumber video YouTube. Ya, di sini telah kami cantumkan berbagai link video YouTube mengenai gempa bumi, kemudian kebakaran, kemudian banjir, dan angin puting beliung. Selanjutnya buku pijakan. Yang pertama berjudul Bumi Bergoyang, ditulis oleh Nurmala Ikasari. Yang kedua Si Jago Merah, ditulis oleh Titi Dwi Oktaviani. Yang ketiga Luapan Air Banjir, ditulis oleh Nurmala Ikasari. Yang keempat Angin Ribut, ditulis oleh Titi Dwi Oktaviani. Selanjutnya alat dan bahan masih sama, alat-alat yang digunakan anak untuk belajar dan bermain. Selanjutnya adalah asesmen. Kami menggunakan 3 asesmen untuk melihat capaian perkembangan anak. Yang pertama, menggunakan asesmen foto berseri. Dengan cara setiap hari kami memoto satu anak untuk 3 kegiatan yang kita tuangkan dalam format foto berseri. Kemudian yang kedua, kami menggunakan asesmen mingguan. Yang ketiga, kami menggunakan asesmen catatan anekdot. Berikut contoh asesmen mingguan. Asesmen minggu pertama dengan IKTP. Yang pertama, mengenali sifat-sifat Tuhan melalui Asmaul Husna. Yang kedua, melafalkan doa harian naik kendaraan dengan benar. Yang ketiga, melafalkan hadis, kerjakan perintah sesuai kemampuan dengan benar. Yang keempat, tidak mudah menyerah dengan tantangan. Yang kelima, memahami dan melakukan pesan berurutan yang disampaikan guru atau cara melindungi diri ketika terjadi gempa. Yang keenam, mengingatkan dan menyebutkan peristiwa atau tokoh dalam cerita atau informasi yang didapatnya dari buku cerita atau sumber-sumber lain sebagai indikasi dalam kemampuan menyimak dan memeriksa.
Yang ketujuh, membaca kata sederhana. Dan yang kedelapan, terlibat aktif dalam kegiatan eksplorasi, eksperimen, atau penelitian akan objek fenomena alam dalam kunjungan ke BNPB. Selanjutnya, contoh asesmen minggu kedua. Yang pertama, mempraktikkan wudhu dengan tertib. Yang kedua, sholat dengan khusyuk. Yang ketiga, melafalkan surat at-takasur dengan tartil. Yang keempat, melakukan gerakan motorik kasar dengan atau tanpa objek atau simulasi ketika terjadi kebakaran. Yang kelima, menyebutkan posisi atas, bawah, dan samping. Yang keenam, melakukan penjumlahan sederhana dengan gambar. Yang ketujuh, menulis kata atau kalimat sederhana. Yang kedelapan, terlibat aktif dalam kegiatan eksplorasi, eksperimen, atau penelitian akan objek pada kegiatan simulasi kebakaran. Selanjutnya, asesmen minggu ketiga. Dengan IKTP, yang pertama mengenal Nabi, yang kedua mengetahui cara menjaga keselamatan diri ketika terjadi bencana, yang ketiga menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa supaya tidak terjadi banjir, yang keempat menyadari akibat dari perilakunya sendiri atau orang lain sehingga anak dapat menilai perilaku yang baik dan buruk, benar dan salah, sopan dan tidak sopan dalam rangka memelihara alam. Yang kelima, melakukan gerakan motorik halus dengan stabil. Yang keenam, melakukan pengulangan sederhana dengan gambar. Yang ketujuh, mengkomunikasikan pengetahuan yang didapat dari kegiatan yang dilakukan melalui berbagai media. Selanjutnya, asesmen minggu keempat dengan IKTP. Yang pertama, melakukan perilaku baik yang menggambarkan nilai ajaran agama atau kepercayaannya, seperti kasih sayang, suka membantu, jujur, sopan, hormat, berbuat baik, bersyukur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mengenali sifat-sifat Tuhan melalui Asmaul Husna. Yang ketiga, anak dapat membedakan kekuatan sentuhan ketika memegang. Yang keempat, menulis kata atau kalimat sederhana. Selanjutnya, berikut contoh kolom asesmen catatan anekdot. Kita bisa bikin kolom nomor, tanggal, nama anak, peristiwa, dan keterangan. Demikian contoh modul ajar yang dapat kita gunakan di bulan Januari dengan topik mitigasi bencana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kritik dan sarannya ya untuk kemajuan lembaga kami. Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini supaya lebih banyak teman yang dapat memanfaatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.